Mentari telah tegak dengan cahayanya, suasana pun semakin indah dengan keramaiannya. para undangan telah rapi duduk bersila, Saling pandang dengan rasa nostalgia. Izinkanlah syarahan ini kami buka Dengan ucapan salam kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Majelis hakim, ustaz-ustaz yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri teknologi informasi dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan berbagai ekses negatif pun tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu berton-ton beratnya dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia, dengan kekayaan alamnya baik bersumber dari daratan serta lautan yang sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat. Untuk bisa mengeksplorasikan sumber kekayaan alam terbesar di dunia ini, seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang akan dilantunkan oleh qari kami dan syari tilawah kami berikut ini. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Penebar Kasih, Maha Penyayang, berlimpah sayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Firman Allah tersebut memberi penegasan kepada kita untuk giat bekerja dan berusaha. Karena bekerja dan berusaha merupakan tuntutan kehidupan di dunia yang bernilai ibadah. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sigat amar atau perintah di dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangan Al-Ghazali, dijelaskan dalam kaidah usul fiqh. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah ini menunjukkan arti kewajiban. Lalu hadirin, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni pada jilid 4 juz 11 halaman 201 sampai 202, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan amal soleh yang dilakukan oleh manusia dan disaksikan oleh Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Dan kalimat fayunabbi'ukum yang artinya Allah akan memberi ganjaran atas apa yang telah manusia kerjakan selama hidup di dunia ini. Hal tersebut senada dengan ungkapan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 670 sampai 671. Demikian pula yang diungkapkan oleh Dr. Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, yakni pada juz 11 halaman 41 sampai 44, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keahliannya. Jika kita cermati lebih jauh, dalam Islam, perintah bekerja sudah diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas. ولا آخرته للدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكن ليعلمن. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia akan mengantarkanmu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dengan tekad cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas, berdaya saing, dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah ibadah selalu dikaitkan dengan perintah bekerja. Ini artinya, saudaraku, perintah bekerja sudah menjadi bagian yang melekat dalam sendi-sendi kehidupan, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah
dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila telah dilaksanakannya sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah, maksudnya setelah melaksanakan sholat fardu Jumat maka diberikan kebebasan kepada umat manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat dan keahliannya. Hadirin yang berbahagia, demikian pula yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yakni pada jilid 4 halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Perintah ini menunjukkan pengertian ibaha atau artinya boleh untuk dilakukan, yaitu dengan mencari rezeki dari Allah agar memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitabnya Sofyatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, jika kamu telah melaksanakan sholat, maka berpencarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Begitu juga yang diungkapkan oleh mujahid Islam yang mengandung spirit dan sugesti sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 karya Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir yang berbunyi, jika malam bagaikan rahib-rahib yang taat beribadah, namun jikalau sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimpah peluh, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap situasi terkini. Tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Quran. Siapa yang tak mau menambah ilmu pengetahuan, silahkan tidur dalam keterbelakangan. siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilannya, Siap-siap meratap dalam pengangguran, siapa yang lemah etos kerjanya. akan digilas oleh kemajuan zaman. Hadirin, uraian dan uraian yang dapat kami sampaikan kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Berusaha dan meningkatkan etos kerja adalah kewajiban dalam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Maju mundurnya pembangunan suatu bangsa akan tergantung pada sumber daya manusia
dan etos kerjanya. Mari kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Akhirnya buah durian, buah tugu. Cukup sekian dan thank you. Sadaqallah.